Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sistem basis data. Kemarin kita sudah membuat normalisasi dengan hasil akhir berupa tabel master dan tabel transaksi ini. Relasi antara tabel master dan tabel transaksi. Berikutnya kita akan membuat ERD, Entity Relational Diagram. Di Entity Relational Diagram ini berisi komponen-komponen himpunan entitas. Entitas ini bisa tabel, kalau dalam database tabel, dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata. Di ERD ini nanti berupa diagram dari beberapa entitas atau tabel yang masing-masing tabel mempunyai relasi. Masing-masing tabel dilengkapi dengan atribut atau field. Relasi antara dua entitas ini bisa berupa one-to-one relationship, di satu ke satu ya, atau one-to-many, satu ke beberapa relationship, atau many-to-many. Ini nanti simbol ERD-nya. Simbol kotak ini untuk entity atau tabel. Simbol ini untuk relasi atau transaksi. Ini untuk tabel master yang kotak, tabel transaksi yang ini. Nah, atribut ini untuk field, bagian dari entity atau field. Garis ini penghubung antar entity. Ya, contoh dari ini many to many relationship ini berarti satu data yang berada di tabel master bisa dihubungkan dengan beberapa data, bisa ada beberapa data di tabel transaksi. Contohnya seperti ini. Ini satu keyboard satu barang keyboard ini bisa berada di tabel transaksi, ini bisa tampil beberapa kali. Lalu supplier, satu supplier ini bisa tampil beberapa kali. Nah, ini hasil entity relational diagram dari normalisasi yang pernah kita buat. Jadi kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total. Ini kalau ada primary key, satu bintang satu namanya primary key. Ini berarti tabel master. Tabel master kita letakkan di sini. Ini tabelnya, tabel barang, ini fitnya. Kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan seterusnya. Untuk fit kunci di ERD ini diberi garis bawah. Ini berarti fit kunci. Lalu kode SP, nama SP, alamat SP, telepon SP ini tabel supplier, dengan kunci kode SP. Ini kita kembalikan di sini, tabel supplier, kode SP, nama SP, alamat SP, dan telepon SP. Lalu relasinya, tabel transaksinya. Tabel transaksi ini berarti mempunyai feed tamu, namanya feed foreign key dari tabel master. Foreign key kode BRG ini untuk relasi ke tabel barang. Foreign key kode SP ini untuk relasi ke tabel supplier. Di ERD dibuat seperti ini. Ini nama tabel transaksinya pesan. Ini nomor pesan, tanggal, kode SP, ini korelasi ke tabel supplier dengan kunci kode SP.
kode BRG ini untuk relasi ke tabel barang dengan kunci kode BRG dan jumlah. Setelah kita membuat ERD ini bentuknya many to many ya. Many to many seperti tadi ya. Many to many berarti satu barang bisa dipesan beberapa kali. Kalau ini satu supplier, kita bisa memesan dari satu supplier beberapa kali. Berikutnya kita buat struktur tabel ini ya. Ini yang kode barang ini, tabel barang. Ini kita buat tabel barang, nama tabelnya barang, feed kuncinya kode BRG ini. Lalu ini nama-nama feednya ya. Kode BRG, nama BRG, harga, jumlah, stok minimal. Lalu berikutnya tabel supplier ya. Tabel supplier ini kita buat struktur tabelnya, nama tabelnya supplier, feed kuncinya kode SP, lalu feednya kode SP, nama SP, alamat SP, dan telepon SP. Yang berikutnya struktur tabel pesan. Tabel pesan transaksi ini, tabel transaksi pesan. Ini ada nomor pesan, tanggal, kode SP, kode barang, jumlah. Kuncinya tidak ada feed kunci. Ini nama tabelnya pesan, feed kuncinya tidak ada. Ini nomor pesan, tanggal, kode SP, kode barang, jumlah. Ini struktur tabel. Tahap berikutnya setelah membuat struktur tabel, kita buat perancangan antarmuka. Ini untuk perancangan antarmuka dari tabel barang. Ya, ada kode, nama, harga satuan, jumlah, stok minimal. Tombol simpan ini untuk menambah data atau mengedit data. Ini untuk menghapus data. Dan form mengosongkan form. Terus menutup form. Ini form data supplier ya. Kode supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon. Ini yang untuk data grid, untuk menampilkan data. Ini contoh antarmuka dari transaksi pemesanan. Ini kita input nomor pesannya, tanggal pesan. Ini berarti kalau ada panah ini berupa kumbu box. Ini text box, yang ini kumbu box. Kita klik kode supplier, tampil data dari tabel supplier. Klik salah satu, namanya otomatis tampil, nama supplier. Tambah ini untuk menambah item barang ke dalam satu nomor pesan. Kita ini kode barang ya. Kode barang kita klik, tampil nama barang dan harga. Kita isi jumlah, totalnya tampil otomatis. Kita klik tambah, nanti datanya masuk ke sini. Di satu nomor pesan ini bisa berisi beberapa item barang. Untuk membuat perancangan antarmuka ini Anda bisa menggunakan beberapa macam program. Atau yang umum, yang programnya harus ada di komputer ya, di tiap komputer ada. Anda bisa menggunakan MS Word ini. Anda bisa menggunakan fasilitas tabel, pembuatan tabel. Dari MS Word, Anda klik insert tabel.
Anda tentukan jumlah kolom, number of column, dan number of row, jumlah baris. Sekarang cara menghitung ya, cara menghitung jumlah kolom dan jumlah baris. Jumlah kolom dulu, jumlah kolom kita hitung dari sini. 1, kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang kita hitung jumlah kolom yang paling banyak ya. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di kolomnya kita isi 9. Sekarang baris. Barisnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini kita hitung satu ya, satu baris ya. 16, 17, 18. Kita buat barisnya 18. Ya, kita klik tombol OK. Oke. Sekarang pengaturan sel-selnya ini. Baris pertama ini sel kosong ini. Kosong ini kita jadikan 1. Ini kita seleksi. Klik kanan, merge cell. Merge cell ini sel yang kita seleksi akan dijadikan 1, digabung jadi 1. Kalau baris kedua ini jadi 1 sel ya, untuk judul form data barang. Ini sama, kita seleksi, kita jadikan 1, klik kanan, match cell. Kita atur fontnya ya, kita besarkan. Form data barang. Lalu berikutnya judul ya. Ini kita buat 2 kolom ya. Ini kolom 1, 2, 3 kita gabung. Kode barang. Oke, di sini ya. Ini 2 kolom ini kita gabung. Klik kanan, merge cell. Kita ketik kode barang. Ini sama, 2 sel ini kita seleksi, kita gabung, merge cell. Ini nama barang. Harga satuan, jumlah stok minimal. Ini sama, kita gabung, merge cell. Harga satuan, lalu jumlah, terus terakhir stok minimal. Kalau berikutnya untuk pengisian data ini ya. Pengisian data ini kita ambil 2 kolom. 2 kolom kita gabung. Kita merge cell. Nama ini agak lebar ya. 5 kolom kita gabung. Oke. Berikutnya untuk tombol ini, simpan, hapus, blend form, dan close.
Taruh di sini, ini simpan. Terus hapus. Ini blank form ya, blank form. Terakhir close. Berikutnya kita buat data grid ini ya. Kode nama barang ini 2 kolom ya, 2 kolom kita gabung. Jadi di sini kode ini 2 kolom kita gabung. Atau 3 kolom ya. Tiga kolom ini kita gabung. Ini untuk nama barang. Ini harga, jumlah, terus stok minimal. Ini. Sekarang untuk baris yang ini, baris datanya ini yang agak tinggi, ini kita atur dulu. Ini 3 kolom digabung, ini juga 3 kolom digabung. Nah, ini kita tinggal tekan enter, tekan enter beberapa kali ya. Ya, ini ya. Nah, ini sudah jadi sementara sebagian. Sekarang kita atur garis-garisnya ini, supaya sesuai nih, garisnya sesuai dengan penempatannya. Pertama kita hilangkan semua garis. Kita klik dari pojok kiri atas ini, masuk ke border. Kita hilangkan semua no border. Border ini kita hilangkan semua. Lalu kita untuk memberi sisi luar ya, sisi luar ini, dari sisi luar ini kita gunakan offset border ini. Sekarang kita buat yang kotak untuk textbook ini, pengisian data. Ini kita tinggal klik posisinya, kita klik sama ini offset border. Sama ini kita klik simpan, lalu kita buat offset ini. Sekarang untuk data grid ini kita beri semua garis, tepi luar dan dalamnya ini kita beri garis semua. Ini berarti ini kita blok, kita seleksi gini, lalu kita beri all border. Sekarang kita lihat yang tombol simpan. Tombol simpan ini agak masuk ini. Titik satu tidak sejajar dengan ini, agak masuk. Ini kalau kita geser tombol simpan ini, kita geser, ini ikut geser ya, garis yang lain ini ikut bergeser. Ini kan ikut, supaya kalau kita geser yang lain tidak ikut, garis yang lain tidak ikut geser. Ini kita seleksi, terus kita seleksi. Nah, ini kalau sudah kita seleksi, ini kita geser, yang lain tidak akan bergeser. Kita geser, ini tetap ya, tidak akan bergeser.
sama kita geser. Nah, ini cara menggeser suatu sel supaya sel yang lain, sel di garis yang lain tidak ikut bergeser. Nah, sekarang kalau kita geser, ini lihat garisnya ya. Di garisnya ini ada sisa garis ini. Untuk menghilangkan sisa garis, ini kita klik, kita seleksi di atasnya ini. Sel atasnya kita seleksi ya. Ini sudah kita geser. Kalau yang bawah sama, kita seleksi sel yang di bawah, ini kita geser. Ini sama, ini seleksi yang atasnya. Diperhatikan perubahan pointer mouse ya. Kalau seleksi sel nanti bentuknya panah tebal gini nih. Kita seleksi, kita geser. Ini sama, ini kalau mau kita geser. Ini kalau kita yang geser ini hanya judul, ini kita geser. Datanya ini tidak ikut geser ya. Supaya datanya ikut geser, berarti kita seleksinya harus judul dan data. Ini harus kita seleksi gini. Nah ini ya, ini cara untuk pembuatan perancangan antarmuka. Nah, untuk jarak ini, jarak antar data ini, kalau mau kita buat agak kecil ya. Ini kalau kita tingginya kita kurangi, kita tarik ke atas, tidak bisa ya. Ini kita atur tingginya ini mengikuti besarnya font, besarnya font ini. Nah, ini kita kecilkan. Nah, kalau kita kecilkan ini masih tidak bisa. Jadi kita mengecilkannya ini harus semua kolom, harus gini. Semua kolom dalam satu garis. Ini kita kecilkan. Kalau ini misalkan angka 8 masih kurang kecil, ini bisa Anda ketik langsung. Kalau di sini tidak ada angka 6, ini angka 6-nya bisa diketik langsung. Ini untuk mengatur tingginya jarak antar data ini. Kita coba ulang ya, kita coba ulang lagi membuat yang form untuk data supplier ya. Di caranya tadi kita masuk insert tabel, number of column, jumlah kolomnya ini kalau kita hitung yang di data supplier
sama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu jumlah barisnya ya, jumlah baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita masukkan 16. Baris pertama ini kosong ya. Baris kedua judul form data supplier. Baris pertama ini kita seleksi, kita gabung, klik kanan, match cell. Baris kedua sama, kita seleksi, kita gabung, klik kanan, match cell. Kita ketik judulnya. Form data supplier. Baris ketiga kosong ini ya, kita seleksi, kita gabung, match cell. Lalu judul, kode supplier, nama supplier ini kita ambil kolom kedua dan ketiga, kita gabung. Kolom kedua, ketiga ini kita gabung, klik kanan match cell. Ini kode supplier. Sama ini kita seleksi, kita match cell, kita gabung. Nama supplier. Alamat supplier, dan terakhir kita gabung match cell, nomor telepon. Ya, ini datanya. Sekarang untuk input datanya. Ini dari dua kolom kita gabung ya. Ini berarti kolom ketiga dan kolom keempat dan kelima. Kita klik kanan, kita match cell. Nama supplier ini agak lebar. Kita gabung, terus nomor telepon. Berikutnya untuk tombol simpan, hapus, link form, close. Kita klik sini, simpan, hapus, terus link form, terakhir close. Berikutnya membuat data gridnya, data grid ini. Kode, nama supplier, alamat supplier nanti ini kita gabung ya. Ini kolom kedua kode. Nama supplier ini kita ambil 3 kolom ya. Nama supplier, ini alamat ya. Alamat supplier, terakhir nomor telepon. Ini barisnya kurang 1 ya. Kalau barisnya kurang 1 ini kita bisa tempatkan di sini.
Untuk menyisipkan baris ini bisa Anda klik kanan, insert row. Kita sisipkan di bawah yaitu insert row below. Ini kita samakan, ini 3 kolom, ini kita juga samakan, 3 kolom kita gabung. Ini 2 kolom, ini kita gabung. Ini kita tinggal tekan enter aja. Oke. Kalau sudah, sekarang kita atur posisi garisnya. Kita klik dari sini. Kita ini untuk menyeleksi semua sel, seleksi semua sel. Lalu kita hilangkan garisnya, no border, garisnya kita hilangkan. Kita klik lagi, kita beri dulu sisi luar, offset border, sisi luar ini. Untuk data kita klik posisi selnya, kita beri offset border. Sama, simpan, kita beri ini. Untuk data grid ini kita seleksi 2 baris ini. Kita masuk ke all border. Ini simpan supaya bisa agak masuk. Simpanannya agak masuk. Ini harus diseleksi dulu. Kita seleksi. Ini bisa kita geser ya. Close. Untuk menghilangkan garis ini, kelebihan garis, kita seleksi sel di atasnya. Kita seleksi, nah, garis tepinya kita samakan, lalu sel yang bawahnya. Sama, kita seleksi sel di bawahnya. Perhatikan pointer mouse-nya harus panah. Yang terakhir yang di sebelah atas ya. Untuk nomor telepon ini, tadi kalau kita mau merubah lebar judul dan data ini, kita harus seleksi 2 baris ini, judul dan datanya kita seleksi, baru kita rubah lebarnya. Ini ya. Untuk membuat combo box yang ada ini ya, membuat combo box seperti ini yang sudah satu sel. Contoh misalkan ini mau kita buat combo box, ada panahnya ya. Satu sel ini kita bagi, ini satu kolom ya, satu kolom kita bagi menjadi 2 kolom. Cara merubah satu sel ini, satu kolom ini supaya menjadi 2 kolom, ini menjadi 2 sel. Diklik kanan, di split. Di split ini kebalikan dari match cell. Kalau match cell ini kalau match cell ini beberapa sel digabung jadi 1 sel. Nah, kalau split cell ini 1 sel dibuat menjadi beberapa sel. Ini kita buat 2 kolom ya, barisnya tetap 1, kolomnya jadi 2. Nah, kita oke. Nanti jadi 2 kolom seperti ini. Ini kita seleksi, kita geser.
Kita tinggal menambahkan tanda panah. Tanda panahnya bisa menggunakan shape ini. Ini. Ya, ini untuk materi ERD, Entity Relational Diagram. Yang pertama nanti kita membuat ERD-nya, ini contoh ERD-nya. ERD-nya ini sumbernya dari normalisasi. Sumbernya dari normalisasi ini. Di barang supplier relasi ke transaksi pesan. Ini kalau dibuat ERD, barang supplier relasi ke transaksi pesan. Dari masing-masing tabel kita buat struktur tabelnya. Kita buat struktur tabel. Setelah membuat struktur tabel, kita buat perancangan antarmuka. Sampai sini ada yang Anda tanyakan? Untuk pertemuan kali ini, materi relasi ERD, Entity Relational Diagram, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bahas materi berikutnya di minggu depan, pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.